Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah anak GKJ Mino Martani. Apa kabar adik-adik? Sehat? Tentunya sehat ya, kiranya kita semua dalam keadaan selalu sehat, selalu semangat dan penuh sukacita Mbak Tri. Hari ini ada Bu Sari, Mbak Tri, Mbak Nevi dan Kak Hertanto akan menemani adik-adik semua untuk memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah pada siap adik-adik? Sudah ya? Yuk duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, jangan lupa selalu tersenyum. Kita semua siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah siap, mari kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga, menolong, dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita, kepada mama, papa, dan semua keluarga. Meskipun kadang kita ada kesulitan dalam hidup, Tuhan selalu menguatkan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh amat baik ya. Tentu saja, Mbak Tri. Mari kita mengamini kebaikan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Semangat ya adik-adik, kita pujikan Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita akan berdoa, mengucap syukur dan memohon hadirnya Tuhan dalam ibadah ini. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Sambil tepuk tangan kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Semangat Mbak Tri. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah
Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Kiranya kami terus dimampukan menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini dalam rasa syukur yang besar kami datang untuk beribadah kepadamu. Hadirlah ya Tuhan dalam ibadah ini dan curahkanlah berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tepat hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Adik-adik tahu apa itu Pentakosta? Iya, benar. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus. Setelah kenaikan Yesus ke surga, Tuhan menghadirkan Roh Kudus atas para murid dan kita semua untuk menolong, menguatkan dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dalam merayakan Pentakosta saat ini, ibadah kita mengambil tema Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Kira-kira menjadi saksi itu tugasnya ngapain aja ya Mbak Tri? Kalau murid-murid Yesus dulu pada takut loh karena guru mereka disalib, sampai-sampai Petrus menyangkal Yesus, bilang kalau Petrus tidak mengenal Yesus. Murid-murid yang lain lari sembunyi ketakutan. Tetapi Mbak Tri, setelah Yesus bangkit, menampakkan diri, bahkan memberikan Roh Kudus atas mereka, murid-murid menjadi berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, menjadi saksi itu Mbak Tri artinya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Betul Bu Sari. Kita juga meskipun masih kecil bisa juga loh menjadi saksi Tuhan. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui perkataan maupun perbuatan kita. Pastinya Mbak Tri, kita menjadi saksi Tuhan dengan berkata yang baik, bersikap sopan, mau menolong, lalu mengasihi banyak orang sama seperti Yesus yang mengasihi semua orang. Yuk kita menyanyikan lagu Aku Kecil Tapi Berharga. Meskipun kita itu kecil, tapi kita itu berharga Mbak Tri. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus
Adik-adik, setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, para muridlah yang menceritakan siapa Yesus dan kebaikan Allah kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Hebat ya para murid, mereka memberi diri untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mbak Tri, bukan para murid aja yang hebat loh. Tentunya Tuhan juga yang memampukan mereka untuk berkata-kata dan memampukan mereka menjadi orang-orang yang baik. Tuhan yang baik itu juga akan memampukan adik-adik menjadi saksi Kristus dan menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan berikan di hati kita masing-masing untuk menyertai dan memampukan kita berbuat banyak kebaikan. Iya, betul sekali. Yuk kita bernyanyi, Ku Mau Bersinar. Kita mohon Tuhan mampukan kita bersinar bagi banyak orang. Semangat ya Dedek. Kita nyanyi, Ku Mau Bersinar. Yuk, tepuk tangan. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Yesuslah penjagaku dan penolongku, memberikan berkat bagi masa depanku. Sukacitaku penuh. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Yesuslah kekuatanku, Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Yesuslah penjagaku dan penolongku, memberikan berkat bagi masa depanku. Sukacitaku penuh. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hertanto. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita bersama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita ambil Alkitab kita siapkan terlebih dahulu, kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Sebelum kita merenungkan bersama dan membacanya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu bersama-sama, kiranya Engkau menyiapkan telinga kami, hati kami untuk mendengar. Sehingga apa yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Kakak akan membacakan untuk adik-adik dan saya harap adik-adik mencermatinya, supaya jika ada kesalahan pada kakak, adik-adik tetap mendapatkan yang benar. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firga dan Pafilia,
Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Maaf, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini seperti yang tadi Kak Sari dan Kak Tri sampaikan, yaitu aku siap menjadi saksi Kristus. Adik-adik siap enggak untuk menjadi saksi Kristus? Kalau kakak yakin adik-adik sekolah minggu GKJ Minomartani pasti siap untuk menjadi saksi Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjadi saksi Kristus di zaman yang ada saat ini, zaman sekarang? Nah, kita akan bersama-sama merenungkan bersama firman Tuhan. Kita akan mencermati apa yang sudah kakak tadi bacakan untuk adik-adik. Mari kita cermati bersama-sama. Nah, dalam bacaan yang tadi kakak bacakan, kita akan mencermatinya tentang kondisi yang ada pada waktu itu. Yang pertama itu. Yang kedua, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, atau orang-orang yang ada di dalam bacaan yang kita baca tadi. Nah, yang ketiga, kita akan menyimpulkan bersama-sama dari ayat yang kita baca tadi. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu. Kita akan melihat situasi pada ayat yang telah kita baca tadi. Situasinya adalah yaitu pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu kalau di dalam perjanjian baru seperti yang dikatakan Mbak Tri dan
Mbak Sari tadi, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu sudah selalu dirayakan juga. Jadi Pentakosta di sini dalam Perjanjian Lama sudah terbiasa dirayakan. Nah, kalau pada zaman dahulu di Perjanjian Lama, Pentakosta itu merupakan hari ucapan syukur karena panennya yang melimpah. Yang kedua, lepasnya orang Israel dari Mesir. Nah, itu dirayakan, sama jumlahnya juga 50 hari setelah kejadian itu. Nah, jadi Pentakosta merupakan hal yang biasa dirayakan pada zaman itu, dan tentunya sangat meriah, banyak orang yang datang di sana. Itu yang terjadi. Yang kedua, mereka berada di Yerusalem. Nah, Yerusalem merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul di sana. Banyak orang-orang yang suci, dan pada waktu Pentakosta itu sudah terbiasa orang laki-laki, orang-orang kudus datang ke sana. Itu yang terjadi itu yang terjadi situasi yang ada pada ayat kita. Nah, yang kedua, siapa saja yang ada di dalam ayat yang kita baca. Maksud saya, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya. Jika kita cermati lagi, ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang terutama adalah satu, para rasul atau murid-murid Yesus. Dan yang kedua adalah tentunya orang-orang banyak yang ada di sana. Tadi dapat kita lihat di ayat yang ke-8, 9, dan 10, bahkan sampai ke-11. Di situ banyak sekali orang-orang yang ada di sana. Ya, bisa kita lihat ada orang Median, Partia, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan masih banyak lagi. Ada orang Yahudi. Nah, di situ yang terlibat di dalam kejadian ini. Jadi tokoh-tokoh yang ada adalah orang-orang itu. Nah, dan suasana ketika bacaan ini menunjukkan bahwa adanya ketegangan antara murid Yesus dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini tidak diperjelas orang Yahudi yang seperti apa. Namun ada ketegangan antara murid Yesus dan orang Yahudi. Nah, apa sih yang menyebabkan ketegangan itu terjadi? Ketegangan itu terjadi ketika salah satu orang Yahudi mengatakan bahwa rasul-rasul itu sedang mabuk anggur. Namun, nah ini yang membuat rasul itu merasa, loh, kami tidak mabuk. Kenapa dikatakan mabuk? Nah, lalu Rasul Petrus sebagai juru bicara dari para rasul itu berdiri. Teman-temannya juga mengikuti, dan dia meralat perkataan atau pikiran orang Yahudi itu. Dia menjelaskan bahwa kami bukan mabuk anggur, tapi ini karena Roh Kudus. Bahkan Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi itu, di mana ini sudah dinubuatkan melalui Nabi Yoel. Nah, jadi Rasul Paulus ini dengan berani bersaksi dan mengingatkan semua orang, yang kalian pikirkan itu salah, yang benar kami itu tidak mabuk, dan ini semua karena karya Roh Kudus. Bahkan ini sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Itu yang terjadi, dan keberanian itu merubah segalanya. Jika adik-adik membaca sampai di ayat-ayat selanjutnya, banyak orang yang bertobat di sana, banyak orang-orang yang kemudian dibaptis dan mengikut Kristus. Nah, itu cara bersaksi murid-murid Yesus.
Petrus bersaksi tentang hal-hal besar yang Allah lakukan. Petrus berani meluruskan pikiran orang-orang yang salah, cara-cara orang yang salah, dan berdampaknya begitu luar biasa. Itu yang terjadi di dalam bacaan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai murid Kristus saat ini? Bagaimana cara kita bersaksi untuk banyak orang? Tentunya kita tidak bisa seperti Petrus yang saat ini menobatkan banyak orang. Kita datang ke suatu perkumpulan terus kita bilang, "Hei, Allah itu tuh seperti ini." Kita tidak perlu seperti itu. Karena ketika kita seperti itu, kita akan menjadi masalah untuk banyak orang. Nah, lalu yang harus kita lakukan bagaimana? Dengan hidup kita, dengan karya yang kita lakukan hari lepas hari. Nah, kalau kita sebagai anak-anak masih kecil, nah kita harus memberi contoh yang baik kepada teman-teman di sekeliling kita. Nah, misalnya nih, ada teman kita yang nyontek saat ujian. Nah, kita nggak usah ikut-ikut dan kita nggak usah terus iri ketika nilainya dia jauh lebih bagus. Tetapi teman-teman harus semakin semangat ketika mereka nilainya bagus. Teman-teman harus lebih semangat. Saya bisa jauh lebih bagus tanpa mencontek, dengan cara belajar dengan rajin. Nah, itu saksi yang bisa kita lakukan. Ya, yang kedua, kita bisa menghormati orang tua. Kalau ada teman-teman kita yang tidak bisa menghargai orang tua, kalau disuruh, "Dek, tolong beli ini." Nggak mau, baru main game. Nah, kita bisa bersaksi dengan cara kita. Ya, ketika dimintain tolong, "Dek, tolong beli ini." "Oh iya mah, siap." Nah, langsung beli. Jangan main gamenya dulu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika ada teman-teman kita yang diasingkan karena perbedaan, nah kita jangan menjauh dari mereka, tetapi kita ajak mereka berkumpul bersama dan teman-teman yang lain supaya melihat, loh kenapa kita berkumpul, kita mau berteman dengan dia meskipun perbedaan yang terjadi. Nah, dari situ orang-orang bisa melihat, oh ternyata si Eben misalnya ya, si Eben tuh orangnya kayak gitu, baik banget ya. Wah, nah jadi banyak orang yang akan meniru apa yang kita lakukan, seperti Mas Eben tadi contohnya ya, atau seperti Mas Primo yang mau melayani. Nah, itu juga salah satu contoh di mana kita mewartakan dan menyebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, itu adik-adik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siap nggak adik-adik untuk menjadi saksi Kristus melalui tingkah laku kita? Kakak yakin adik-adik pasti siap. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa dan Roh Kudus selalu menyertai adik-adik. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita saat teduh bersama. Mari kita berteduh bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ketika pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkadang kami sebagai manusia, kami merasa tidak mampu,
kami merasa lemah. Tetapi di hari Pentakosta ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak bekerja sendiri. Kami akan selalu Engkau sertai melalui Roh Kudus-Mu yang hadir di kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami di dalam kami bersaksi. Sertai Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga melalui saksi kehidupan kami banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan juga menyertai orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seru kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Hari Pentakosta. Yuk kita bangkit berdiri. Tetap semangat ya adik-adik. Roh Kudus memberi keberanian pada kita semua. Roh Kudus memberi Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.